Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alpina Diayumar Selawati. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, saya lanjutkan. Yaitu yang pertama, mengenai kalimat terbuka. Yaitu yang pertama A, kalimat tertutup atau yang biasa kita sebut pernyataan atau sebuah proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah tetapi tidak keduanya sekaligus. Dan yang B, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, benar atau salah. Contohnya, X plus 8 sama dengan 15 adalah kalimat terbuka. Jika X diganti 7, maka kalimat benar, yaitu 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jika X diganti 9, maka kalimat salah, yaitu 9 ditambah 8 itu tidak sama dengan 15. Berapa? 17. Oke, X disebut variabel atau peubah. 7 dan 9 disebut konstanta pengganti dari variabel atau peubah. Yaitu di mana 7 dan 9 ini menggantikan X yang saya substitusikan. Oke, yang selanjutnya. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat PLSV adalah fungsi proposisi yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Baik, saya lanjutkan. Cara menemukan penyelesaian PLSV, yaitu menggunakan cara substitusi. Ini bukan salah satu cara, tapi ini bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah salah satunya. Kita akan membahas mengenai metode yang substitusi terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Yakni melakukan penggantian variabel dengan suatu bilangan sehingga PLSV bernilai benar. Contoh. Temukan penyelesaian dari 2X plus 3 sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah apabila diselesaikan dengan substitusi, mudahnya dapat ditulis dalam tabel. Ya, ini tabelnya. Ini X, ini 2X plus 3 sama 7 keterangannya. Yaitu saya masukkan 0. Di sini sama dengan 7, salah ya, karena 3 itu tidak sama dengan 7. 1, 5 itu tidak sama dengan 7. Ini 2, 4 tambah 3, 7, benar. Dan karena untuk X sama dengan 2 bernilai benar, berarti itu merupakan penyelesaian PLSV tersebut. Saya lanjutkan. Persamaan yang saling ekuivalen. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan ini. Seperti itu ya, persamaan itu. Ada panah bolak-balik di ujungnya. Contohnya, 2X min 2 sama dengan 10 itu ekuivalen dengan X min 9 sama dengan min 3. Kenapa? Karena di sini 2X min 2 sama dengan 10, itu X-nya adalah berapa? 12, 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Dan di X min 9 sama dengan min 3, X-nya adalah 6. Oke, saya lanjut. 2. Coba temukan pasangan yang ekuivalen dengan persamaan 5X plus 4 sama dengan 29. Penyelesaian. 5X plus 4 sama dengan 29. Ini dihubungkan dengan persamaan ekuivalen. 5X plus 4 dikurangi 9 sama dengan 29 dikurangi 9. Ruas kanan dan kiri dikurangi 9. Supaya kita ingin membuat 5X, ya bisalah kita modifikasi supaya nanti ada persamaannya. Ini terserah ya, tergantung pribadinya masing-masing. Itu 5X min 5 sama dengan 20. Ya, kedua ruas dibagi 5. Dan X min 1 sama dengan 4. Cara menemukan persamaan yang ekuivalen. Suatu persamaan dapat dinyatakan dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara A. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama.
Yang B, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Penyelesaian dari PLSV dapat ditemukan untuk menggunakan prinsip persamaan yang ekuivalen ini. Menyelesaikan PLSV bentuk pecahan. Dalam menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel bentuk pecahan, caranya hampir sama dengan menyelesaikan operasi bentuk pecahan aljabar. Agar tidak memuat pecahan, kalikan kedua ruas dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian selesaikan persamaan linier satu variabel. Oke, contohnya. Selesaikan PLSV berikut. X min 3/2 sama dengan 3 min X plus 1/4. Penyelesaiannya, ini soalnya tadi. Oke, berapa KPK dari penyebut 2 dan 4? Yaitu 4. 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Itu KPK-nya diambil yang terbesar. Diambil faktor yang terbesar. Kedua ruas dikalikan KPK dari penyebut 2 dan 4, yaitu 4. Oke, di sini. Oke, saya lanjutkan. 2. Kenapa 2? Di sini 4. Penyebutnya 2, berarti tinggal 2. 2x min 3. Ini langsung dikalikan. Ini bentuk distributif perkalian. 12 dikurangi. Ini 4. Karena di sini penyebutnya 4, habis 4. Sini. 4x min 1. 4x min 1 ya. Maaf. Benar. Min x plus 1 karena 4-nya sudah habis. Oke, saya lanjutkan. 2x min 6 distributif perkalian. Distributif pengurangan. Perkalian terhadap pengurangan. 12 dikurangi 1 karena dalam kurung min x. Oke. 2x plus x min 6. Kedua ruas dikurangi x. Berarti 11 min x plus x. Ini harusnya kedua ruas ditambah x ya. Karena di sini kita akan menghilangkan x yang ini. Jadi harusnya ditambah ini ya. Ditambah ya. Ya, ini salah ketik. Oke, 3x min 6 sama dengan 11. Tinggal dijumlahkan x-nya. Terus kedua ruas dijumlahkan dengan 6. Berapa? 3x sama dengan 17. Karena saya mau menghilangkan min 6-nya di sini. Jadi kedua ruas harus saya tambahkan dengan 6. Sama seperti tadi yang x. Lalu kedua ruas dibagi dengan 3. Dan x sama dengan 17/3. Oke. Pertidaksama linier satu variabel PTSLV. Kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan. Tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Disebut pertidaksamaan. Pernyataan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu linier. Penyelesaian PTLSV. Pengganti variabel dari suatu pertidaksamaan sehingga menjadi pernyataan yang benar disebut penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk menentukan penyelesaian linier satu variabel dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencari lebih dahulu penyelesaian persamaan yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengikuti tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan, lalu periksa hasilnya yang sesuai. Maksudnya di sini kita ini untuk menyelesaikan PTSV itu caranya ada dua, yaitu yang pertama ini tuh dengan cara menemukan penyelesaiannya. Cara yang pertama ini dengan mengandaikan dahulu tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan, lalu diselesaikan seperti PLSV. Setelah ketemu penyelesaian yang ini disebut sebagai titik pembuat nol, maka dicek apakah yang memenuhi tanda ketidaksamaan, yakni penyelesaian yang dimaksud berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dari titik pembuat nol. Yaitu yang kedua, menyatakan dalam pertidaksamaan yang ekuivalen. Ini cara yang kedua ini menerapkan operasi bentuk aljabar dengan prinsip pertidaksamaan yang ekuivalen. Oke, saya lanjutkan. Menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen. Suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara sebagai berikut. A. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan.
Yang B, mengalihkan atau membagi kedua ruas dan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Ini yang AB ini sama seperti yang persamaan yang ekuivalen. Hanya saja yang ketidaksamaan sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Jika mengalihkan atau membagi kedua ruas dan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaan akan berubah, di mana lebih besar menjadi kurang dari menjadi lebih besar, kurang dari sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, itu perbedaannya dari yang persamaan tadi. Contoh PTLSP, yaitu 5X min 3 kurang dari 12 penyelesaiannya. Kita bisa menggunakan cara 1 dan cara 2. Bagaimana bedanya, kita bahas satu-satu dulu. Oke, cara yang pertama yaitu 5X min 3 kurang dari 12. Gimana cara yang tadi? Yang pertama tadi yaitu mengubah tanda pertidaksamaan dengan kita misalkan dengan sama dengan kita menggunakan cara yang pertama. Oke. 5X min 3 plus 3. Tahu ya, ini saya jumlahkan kedua ruas dengan 3 karena saya mau menghilangkan 5X min 3-nya sini, maka saya harus jumlahkan dengan 3 dan kanan harus dijumlahkan. Oke, 5X sama dengan 15. Ya, kedua ruas saya bagi dengan 5 dan hasilnya X sama dengan 3. Bagaimana gambarnya? Ya, seperti ini. Oke, cara yang kedua. 5X min 3 kurang dari 12. Ini kita menggunakan cara yang kedua yaitu menerapkan operasi bentuk aljabar dengan prinsip pertidaksamaan yang ekuivalen. Di mana 5X min 3 plus 3, iya saya mau menghilangkan negatif 3-nya, maka saya harus menjumlahkan kedua ruas dengan 3. 5X itu kurang dari 15, ini bedanya hanya tandanya. Oke, 5X kedua ruas saya bagi dengan 5. X kurang dari 3. Bagaimana cara mengeceknya? Cek tanda. Kita akan, karena ini diketahui ini 3, dan 3 itu adalah pembuat nolnya, maka kita tidak bisa mengecek dari 3. Karena jika kita memasukkan 3, maka nanti hasilnya adalah 0. Oke, cek tanda, kita mulai apakah yang himpunan penyelesaiannya, apakah yang di kiri 3 ataupun di kanan 3. Maka kita mencobanya dengan yang termudah yaitu 0 terlebih dahulu. Ini 5X min 3 ini disubstitusikan X 0-nya. Jadi min 3 kurang dari 12 itu benar ya, true. Oke, dan kita cek tanda lagi. 4, jika kita misalkan 4 ini di kanannya 3, maka 12 dikurangi 3 20 dikurangi 3, 17. Itu kurang dari 12. Itu kan salah. Berarti HP daerah himpunan yang memenuhi maka ke kiri. Oke, saya lanjutkan. Penerapan persamaan dan pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang kita nanti akan melihat bagaimana perbedaannya, yaitu yang persamaan dan pertidaksamaannya. Oke, yang persamaan, panjang sisi segitiga APJ adalah 2P cm, P plus 3 cm, dan 3P min 5 cm. Jika keliling segitiga APJ adalah 40 cm, tentukan panjang sisi-sisi segitiga. Tahu ya, ini semisal ada segitiga sama sisi. Yang ini 2P, yang ini sisinya P plus 3, yang ini 3P min 5. Sisi kirinya 2P, sisi kanannya P plus 3, yang bawah 3P min 5. Itu seperti ilustrasi gambarnya. Kita disuruh mencari panjang sisi-sisi segitiga tersebut dan diketahui kelilingnya adalah 40 cm. Penyelesaiannya, keliling segitiga itu adalah jumlah panjang semua sisinya. Berarti semua sisi tadi dijumlahkan, maka hasilnya adalah 40. Saya lanjutkan. Dan ini adalah pengelompokan asosiatif. 2P ditambah P plus 3P ditambah 3 dikurangi 5 sama dengan 40. Berapa dijumlahkan? P yang variabelnya sama P itu dijumlahkan semua. 2, 1, 3, 6. 3 dikurangi 5 min 2, 40 sama dengan 40. 6P, saya mau menghilangkan yang min 2-nya, maka 6P min 2 plus 2 sama dengan 40 plus 2. Ya, karena saya mau menghilangkan min 2 yang di sebelah kiri ini, maka kedua ruas harus saya tambahkan dengan 2. Berapa? 6P sama dengan 42. Kedua ruas saya bagi 6 supaya hasilnya P ya, karena kita mencari P sama dengan 7.
Jadi panjang sisi segitiga ABC adalah 14, 10, dan 16 cm. Dari mana? Kita masukkan P-nya. Yang ini 2 kali 7, 14. Yang ini 7 ditambah 3, 10. Yang satunya lagi sisi bawahnya 7 dikali 3, 2, 1 dikurangi 5, 16. Oke, saya lanjutkan. Itu mengenai pertidaksamaan. Ini soalnya hampir sama dengan segitiga, namun panjang-panjang sisinya saya buat berbeda. Dan ini bedanya soalnya jika yang persamaan ini mencari panjang sisi-sisi segitiga, jika yang pertidaksamaan, maka dalam soal diilustrasikan, susunlah pertidaksamaan dalam X dan selesaikan. Oke. Dan diketahui keliling segitiga tidak lebih dari 48. Tahu ya, jika persamaan tadi adalah 40, jika pertidaksamaan tidak lebih dari 48. Saya lanjutkan. Penyelesaiannya. Keliling segitiga sama. Jumlah panjang semua sisinya. Kita jumlahkan. Langkah awal sama. Kita jumlahkan karena keliling segitiga. Dan kita asosiatifkan variabel yang sama. X ditambah 2X ditambah 4X. Kita kumpulkan X-nya dulu, terus kita kumpulkan konstantannya. Ditambah 1 tambah 3 dikurangi 5, kurang dari sama dengan 48. Tahu ya, tidak lebih itu kan kurang dari sama dengan. Oke, X ditambah 2X ditambah 4X 7X. 1 ditambah 3 dikurangi 5, negatif 1, kurang dari 48. Saya lanjutkan. Saya mau menghilangkan negatif satunya, maka saya harus menambah kedua ruas dengan 1. Oke. 7X kurang dari 49, 7X. Oke, kedua ruas saya bagi dengan 7 karena kita akan mencari X-nya. X kurang dari sama dengan 7. Bedanya kalau pertidaksamaan akan memuat HP. Oke. HP-nya kita cek seperti tadi. Karena ini di 7, kita ceknya 0 dan 8. Oke, jika kita masukkan 0, kita langsung masukkan ke sini saja, 7X min 1, karena ini sudah dalam bentuk sederhananya. Kita masukkan 0, jadi min 1 kurang dari 48. True ya, maka daerahnya ke sini. Oke, coba kita kalau cek 8, itu berapa? 7 dikali 8, 56. 7 kali 8, 56, kurangi 1, 55 kurang dari 48. Salah ya, 55 itu lebih besar sama dengan lebih besar dari 48, berarti daerah HP yang memenuhi adalah yang ke kiri. Oke, dari sini dapat terlihat bahwa persamaan dan pertidaksamaan itu bedanya jelas terlihat. Kalau persamaan nanti akan langsung diketahui HP berapa, langsung diketahui penyelesaian nilai dari X atau P atau variabel yang kita cari. Sedangkan pertidaksamaan itu memuat daerah himpunan penyelesaian. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.